warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Fatima dengan NIM 2202101127 dari kelas 2D Administrasi Publik. Yang saya hormati Bu Risna Dewi, SOSMSP, selaku dosen mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pergeseran paradigma OPA, NPM, IPS. Nah, apa sih itu paradigma? Jadi, paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas. Kemudian, apa sih itu paradigma administrasi publik? Paradigma administrasi publik adalah perubahan, perkembangan, serta sudut pandang dari model dan teori administrasi publik itu sendiri. Pergeseran paradigma yang disebabkan karena adanya ketidakpuasan dengan paradigma sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dalam pengelolaan negara. Pergeseran ini juga terjadi karena adanya tekanan dari masyarakat yang semakin cerdas dan kritis, serta tuntutan untuk pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel. Faktor penyebab pergeseran paradigma administrasi publik. Yang pertama ada globalisasi. Terjadinya globalisasi membuat negara-negara harus beradaptasi dengan memperbaiki sistem administrasinya agar bisa bersaing di pasar global. Globalisasi juga membawa ide-ide dan konsep baru tentang tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan efektif. Konsep ini seperti good governance, e-government, dan public-free partnership atau layanan publik yang diikat dengan perjanjian di dalamnya diatur bentuk kerjasama, menjadi populer dan banyak diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia. Dan yang kedua ada teknologi informasi. Teknologi informasi memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan publik secara lebih efisien dan efektif. Contohnya layanan publik online yang dapat diakses oleh masyarakat kapan saja dan di mana saja. Teknologi informasi juga memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atau tanggung jawab. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi atau saling berkaitan, pemerintah dapat memantau dan melacak penggunaan anggaran publik secara lebih efektif. Dan yang ketiga ada partisipasi masyarakat. Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis menuntut pemerintah untuk lebih responsif dan terbuka terhadap aspirasi mereka. Partisipasi masyarakat juga dapat membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat memperoleh masukan dan perspektif yang beragam, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan faktor yang keempat ada keterbatasan birokrasi. Pergeseran paradigma administrasi publik mencoba mengatasi keterbatasan birokrasi dengan memperkenalkan konsep-konsep baru seperti land management atau mengatur waktu untuk meningkatkan kualitas layanan dan digitalisasi. Konsep-konsep ini bertujuan untuk membuat birokrasi lebih efisien, responsif, dan akuntabel. Kemudian ada perkembangan paradigma administrasi publik. Yang pertama, Old Public Administration atau OPA. Versi ini ditandai dengan buku yang ditulis oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White berjudul Politics and Administration yang berpendapat bahwa ada dua fungsi pemerintahan yang berbeda satu sama lain, yaitu politik dan administrasi. OPA berfokus pada pemerintahan, birokrasi di mana hal yang paling dipermasalahkan adalah kurangnya kapasitas administrasi. Di sini pemerintah birokrasi dituntut untuk lebih efisien dan efektif dalam melakukan perubahan di bidang manajemen atau meningkatkan profesional manajemen. Dan yang kedua ada New Public Administration atau NPA. Pada dasarnya, NPA mengkritisi paradigma administrasi lama atau klasik yang terlalu menekankan pada parameter ekonomi. Pada masa ini, pokok pikiran yang dikembangkan adalah keadilan sosial yang lebih fleksibel, adaptif. Di sini pemerintah juga sudah mulai membuka respon terhadap berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga, New Public Management atau NPM. New Public Management adalah paradigma yang muncul ketika melihat bahwa paradigma terdahulu yaitu administrasi klasik yang efektif dalam memecahkan masalah dan memberikan pelayanan publik termasuk membangun masyarakat.
NPM secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. Pada fase ini, paradigma sudah lebih spesifik atau khusus, di mana senior lebih berkomitmen pada pemerintah. New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan. Yang keempat, New Public Service atau NPS. New Public Service adalah salah satu cara pandang baru dalam administrasi negara yang mencoba menutupi cover atau kelemahan-kelemahan paradigma OPA dan NPA. Teori NPS memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk kepada apapun suara rakyat, sepanjang suara itu rasional dan legitimate secara normatif dan konstitusional. Pada masa ini, pemerintah lebih mengutamakan kepentingan publik, di mana warga negara bukan hanya sebagai customer atau pelanggan, tetapi masyarakat dianggap sebagai warga negara atau citizen. Selain itu, NPS sudah banyak memiliki aktor dan sudah lebih banyak melayani tugas dan mengarahkan saja. Semoga penyampaian saya bisa berguna untuk teman sekalian. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.